Jogja itu banyak dinamikanya. Jogja itu butuh suara dan aspirasi kita. Waktunya Bincang Jogja. Dari MSNGJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat siang, selamat pagi jelang siang. Apa kabar semuanya? Kita ada di program Bincang Jogja, karena Jogja butuh perhatian kita, karena Jogja butuh suara kita. Di kali ini kita akan ngobrol tentang kesiapan operasi Ketupat Progo 2022 di Telantas Polda DIY. Di 10 sampai dengan jam 11 saya bersama dengan Kombes Polisi Iwan Saktiadi, Direktur Lalu Lintas Polda DIY, yang akan bercerita banyak soal bagaimana kesiapan teman-teman dari kepolisian untuk mengamankan dan memperlancar lalu lintas selama mudik, bahkan sampai arus balik nanti. Kita akan cerita banyak bersama dengan Pak Iwan. Saya sapa dulu Pak Iwan, selamat pagi jelang siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Denny dan seluruh pendengar Star FM yang berbahagia, warga Jogja yang istimewa. Mungkin sedikit mendekat ke mikrofon Pak biar lebih jelas suaranya. Kita akan banyak ngobrol soal operasi Ketupat Progo 2022, termasuk juga bagaimana kesiapan untuk menjelang mudik dan balik yang setelah 2 tahun tidak boleh mudik. Akhirnya pemerintah mengambil kebijakan monggo silakan mudik dengan berbagai persyaratan. Tetapi artinya ini ada euforia yang luar biasa yang bisa jadi akan juga berimbas ke kota Yogyakarta. Sebelum ke mudik Pak Iwan, kita ngomongin tentang operasi Ketupat Progo 2022. Ini operasinya kapan akan digelar dan sasarannya seperti apa sih Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Denny. Jadi setiap tahun mengiringi Idul Fitri, salah satu agenda kepolisian adalah menetapkan suatu kegiatan operasi yang diberikan tajuk atau sandi Operasi Lilin. Ulangi, Operasi Ketupat. Kalau Lilin nanti akhir tahun. Operasi Ketupat. Nah, Operasi Ketupat di Yogyakarta ini, Polda Yogyakarta mengambil sandi Ketupat Progo 2022. Ini akan dilaksanakan insya Allah jika tidak ada perubahan. Nanti akan ditetapkan dimulai tanggal 28 April nanti sampai dengan 8 Mei. Jadi kurang lebih waktu itu sekitar 12 hari ya, 10 sampai 12 hari. Namun demikian itu akan bisa berubah jika mengikuti dinamika masyarakat. Tidak menutup kemungkinan operasi itu mungkin akan ditambah waktunya. Atau akan mungkin dimajukan mengiringi dinamika masyarakat seperti apa yang nanti akan bergerak melaksanakan kegiatan mudik yang kita sebut mudik untuk Lebaran atau menyongsong Idul Fitri. Nah, kesiapannya bagaimana? Tentunya Yogyakarta bersama dengan polda-polda yang lain di seluruh Indonesia, kita sudah menyiapkan dari awal bahwa kurang lebih 920 personil di orangnya 1932 personil seluruh Yogyakarta polisi yang akan diterjunkan nanti untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat tersebut dengan pos pengamanan dan pos pelayanan. Bukan hanya 1932 personil Polri saja, tapi ada personil lainnya yang akan bergabung, seperti contoh kesehatan, pariwisata, dinas perhubungan, Satpol PP, bahkan mungkin nanti adik-adik pramuka dan sukarelawan yang lainnya yang tidak bisa kita sebut satu-satu, yang setiap tahunnya dengan suka dan rela rekan-rekan ini bergabung bersama kita di pos-pos pengamanan dan pos-pos pelayanan yang kita tergelar di seluruh Yogyakarta nanti untuk mengantisipasi dan memberikan pelayanan serta mengamankan kegiatan mudik. Kita berbicara tidak bisa 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang off, semuanya tidak diizinkan pemerintah. Nah, kita berbicara 3 tahun ke belakang. Bagaimana 3 tahun yang lalu sebelum ada COVID, masyarakat melaksanakan mobilitas atau berpindah dari ibu kota ke tempat-tempat kampung halamannya atau yang dikatakan mudik. Nah, tahun ini Mas, ini bahwa prediksi pemerintah itu angkanya bisa mencapai 79 juta yang akan bergerak dari ibu kota ke seluruh tempat-tempat tujuan mudik. Di antaranya adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan mungkin sebagian Yogyakarta. Namun tidak demikian dengan Yogyakarta. Yogyakarta ini mempunyai PR yang lain. Apa itu? Itu Yogyakarta dengan keistimewaannya. Yogyakarta itu menjadi sesuai dengan slogannya Smart Province, yang Yogyakarta itu adalah kota pelajar dan kota wisata.
wisata inilah yang menjadi salah satu, saya bukan katakan handicap ya, kalau handicap itu terkesannya kita nggak bersyukur banget ya atas Tuhan menciptakan Jogja. Tapi ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengelola. Bagaimana nanti prediksi kami H+1 Mas Denny. Karena kalau seperti kita biasanya kita kalau di kampung kan, kalau hari H itu kan masih di rumah nih. Yes. Masih saudara andetolan sekampung, antar kampung gitu aja ya. Nah, H+1 nanti prediksi kita akan ada lonjakan kedatangan masyarakat di Yogyakarta yang akan menikmati wisata. Saya bisa jelaskan, kemarin hari Senin saya survei ke beberapa tempat yang mungkin prediksi saya menjadi favorit karena ini highlight ya, lagi istilahnya Lagi booming ya. Iya, lagi booming. Istilahnya vibes-nya itu udah inilah bahasa-bahasa anak-anak sekarang ya. Gunung Kidul itu ada 12 pantai berjajar di sepanjang garis pantai Gunung Kidul yang siap menerima wisatawan, dan pantai-pantai itu memang menawarkan keindahan yang luar biasa. Kemudian Jalan Lingkar Timur itu sudah siap dilintasi. Orangnya lingkar yang menghubungkan antara Jawa Tengah dengan Jogja yang di selatan yang menyusur pantai itu sudah siap dilintasi. Kemarin Bapak Menteri sudah survei ke sana dan mengatakan ready for use. Dan saya sudah cek ke sana, jalannya bagus, ditambah kalau bahasanya beliau itu malah mengatakan instagramable. Di sana ada tebing yang dipotong yang bisa kita kalau foto itu ya anak-anak muda lah ya. Itu menawarkan sensasi wisata yang mungkin tidak didapati di tempat lain. Itu baru Gunung Kidul, belum kita ke Bantul. Bantul kemarin saya cek jalur Breksi, kemudian jalur hutan pinus Mangunan, kemudian ke atas lagi Becici, dan garisnya sampai dengan Heha, kemudian tempat-tempat yang lainnya ditambah dengan nanti Parangtritis, Malioboro. Belum kalau kita ke arah utara, di mana Sleman menawarkan wisata gunung yang juga tidak bisa kita tolak. Di sana ada deretan makanan tradisional yang tersaji di sepanjang jalan. Ada tempat-tempat wisata lain di Kaliurang yang juga menawarkan keindahan. Mungkin masyarakat yang butuh tempat dingin, sejuk, dan di sana juga ada. Kemudian di Kulon Progo juga banyak lain pantai-pantai yang berjajar di sana dan beberapa tempat lainnya. Nah, ini PR kita, Mas Denny. Artinya kita kalau mudik mungkin tidak seberapa khawatir ya. Mungkin kita bisa mengakomodir lah dengan pos pelayanan dan pengamanan. Namun demikian kalau wisata ini orang akan spend time untuk 1 hari katakanlah, atau mungkin 2 hari bermalam di Jogja. Kemudian nextnya kalau kita lihat paket regulernya setiap hari sebelum Lebaran ini adalah mereka datang Jumat malam, kemudian bermalam, Sabtunya muter-muter di seluruh Jogja, Minggunya balik. Nah, jika paket itu dilaksanakan, saya tidak bisa membayangkan bagaimana padatnya Yogyakarta. Jika ketambahan, saya prediksi mungkin 500.000 orang lah ya. 500.000? At least 500.000 lah ya, katakan 500.000. Coba bayangkan bagaimana kondisi Jogja yang kemarin sebelum puasa, Mas Denny mungkin sempat ke jalan ya, hari Sabtu dan Minggu, bagaimana padatnya. Nah, itu baru berapa persennya. Bagaimana jika ditambahi lagi mungkin 10 kali lipat itu. Nah, ini PR. Satu sisi kita bersyukur ya, kondisi sudah makin membaik. Mungkin Pak Presiden menetapkan boleh mudik asalkan booster. Tujuannya adalah herd immunity. Nah, ini menjadi berita baik bagi pelaku-pelaku ekonomi yang tentunya sudah mengharapkan nih momentum ini kapan nih, ini istilahnya lebarannya nih katakan. Nah, ini sekarang sudah dibuka nih. Kita harus betul-betul menyiapkan, jangan sampai euforia ini tidak disertai dengan tindakan-tindakan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, kami merangkul Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Kesehatan. Tujuannya apa? Dinas Pariwisata juga harus mengelola betul tempat wisatanya. Kita inspeksi, kita asesmen, apakah sudah tersedia tempat parkir yang memadai? Apakah nanti ada cara-cara bagaimana jika terjadi lonjakan pengunjung, di mana mungkin tiketingnya tidak statik tapi tiketingnya yang mobile, menjemput antrian seperti tol Cikarang. Nah, ini sudah saya sudah di rapat sudah saya sampaikan. Ada skenarionya. Ada skenario harus, dan kita geladikan Mas Denny. Catat, kita geladikan ya. Saya tidak mau yes bos, oke sudah, tidak, tapi geladikan. Bagaimana jika antrian itu sampai dengan katakanlah mungkin 20-30 kendaraan. Akan tidak efisien dan akan membahayakan jika sebagai contoh medannya seperti Breksi. Pintu masuk itu langsung turunan tajam. Bagaimana jika yang antri di situ kendaraan-kendaraan dalam tanda kutip mungkin kendaraan tua atau kendaraan yang tidak siap, kemudian remnya blong dan lain sebagainya, kan fatal kan? Nah, ini yang kita antisipasi di jajaran polisi lalu lintas, bahwa hakikat orang berlalu lintas adalah mengedepankan selamat, tertib, dan lancar. Jangan sampai lalu lintas ini orang justru menjadi korban atau pelaku. Ada kecelakaan, pelanggaran, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pastikan pada saat pelaksanaan nanti, agar
orang-orang atau masyarakat yang berkunjung berwisata ke Yogyakarta itu tetap nyaman. Kalau mereka menuntut jalanan kok rame, ya ini bagaimana? Ini kan yang diharapkan. Kalau Itu sepi, mau tidak mau akan terjadi. iya. Sekarang saya tanya Mas ini pernah ke Malioboro kosong? Jarang. Kalau ke Malioboro kosong, kira-kira indah tidak? Nggak enak. Ya nggak enak udah. Ya. Itu bukan Ya, Jogja. saya sudah dokumentasikan Malioboro tidak ada satu kendaraan pun melintas karena ditutup pada saat itu COVID. Sungguh sangat tidak indah, tidak ada orang di sana, nggak dapet lah vibes-nya. Kalau orang ini kan orang bisa foto di landmarknya, ada tag jalan Malioboro dan lain sebagainya. Itulah yang dicari. So jika memang akan ke Yogyakarta, ya H+1 nanti bersiaplah untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Saya sampaikan di awal. Namun jangan khawatir, keberadaan personil kita di semua tempat ada. Oke, ada Pospam, ada Posyan, iya, Oke, betul. Pospam ada di mana saja, Pak? Pospam ada 18 pos pengamanan yang tersebar di 5 kabupaten ya, dari Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Bantul, dan Yogyakarta sendiri. Oke. Itu tersebar di beberapa titik yang kita sesuaikan dengan, kalau pos pengamanan ini kita lebih kepada masyarakat yang akan melintas. Mungkin kita mengantisipasi pemudik yang melintas di Jogja atau mungkin akan ke Jogja. Dan pos pelayanan ini kita fokus kepada, kita lekatkan kepada tempat-tempat wisata. Sebagai contoh Gembira Leko Zoo, Ambarukmo Plaza, Kaliurang, kemudian beberapa tempat di Temon dan lain sebagainya yang fokusnya kepada orang yang nanti akan wisata. Nah, 18 pos PAM dan 8 pos pelayanan ini yang akan diisi personil untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan mudik maupun wisata. Namun demikian, di samping di 18 pos pengamanan dan 8 pos pelayanan tersebut, anggota kami juga tersebar di sepanjang jalan, khususnya tempat-tempat wisata. Kita sudah simulasikan, Mas, bahwa bagaimana misalnya penggajalan itu 1 kilometer, setiap berapa ratus meter ada petugas yang memantau. Oke. Mobile. Ya, bukan statik tapi mobile. Dia akan menggunakan roda 2. Memang saya arahkan roda 2 agar jika masyarakat butuh bantuan atau ada situasi emergensi apa yang segera ditangani, mereka akan lebih cepat. Kalau dengan roda 4 di dalam antrian sudah nggak bisa kemana-mana kan? Konyol juga maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi langkah-langkah taktis seperti sudah kita perhitungkan dari awal, Mas ini. Artinya kita sudah gladikan. Rekan-rekan yang ada di Bantul kemarin sudah saya gladikan. Kalau Anda menghadapi situasi seperti ini dari titik ini ke titik ini berapa menit? Gladikan. Oke. Apa langkah Anda? Gladikan. Kemudian jika ada emergensi, misalnya nih ada orang kolab di tengah jalan, kesehatan bagaimana? Gladikan. Bagaimana kendaraan mogok? Derek harus sampai ke sana, gladikan. Nah, seperti itu. Jadi force major itu sudah kita antisipasi dengan langkah-langkah kesiapan petugas, sehingga harapan kita pelayanan yang disiapkan oleh kami bekerjasama dengan stakeholder yang lainnya itu bisa membantu masyarakat nanti untuk menikmati masa liburan ini, sehingga liburan ini benar-benar liburan yang menyenangkan dan kemudian berimplikasi yang baik, tidak justru menjadi liburan yang membawa implikasi yang tidak baik seperti kejadian beberapa waktu yang lalu di atas, kejadian 14 meninggal dunia itu. Nah, kita tidak ingin itu terulang, Mas. Nah, ingin menyikapi hal tersebut, khususnya kendaraan-kendaraan wisata yang bus, nanti kita akan ada inspeksi atau namanya kalau bahasa teknisnya itu ramcek yang akan kita selenggarakan di Terminal Imogiri bagi kendaraan. Nah, jadi paketannya Jogja ini begini, Mas. Saya mempelajari ya dari beberapa pelaku wisata, paketannya Jogja itu tebing Breksi, turun, kemudian arah Jalan Imogiri, nanti naik sampai ke arah nanti nyapu semua yang di sana, Becici, Mangunan, Heha, kemudian turun Malioboro atau ke Parangtritis, itu paketannya. Nah, itu kita inspeksi. Bus yang belum naik ke atas nanti kan kita inspeksi di Terminal Imogiri, layak atau tidak. Jika bus itu kita berdasarkan hasil ramcek dari rekan-rekan di sub dinyatakan tidak layak, ya mohon maaf, dengan hormat lagi sangat kita larang untuk mereka naik. Tegas tidak boleh naik. Kita demi keselamatan, Mas. Sekali lagi kita bicaranya demi menyelamatkan. Kalau sudah terjadi seperti kemarin, alangkah ironinya, maunya senang-senang tapi malah jadi musibah. Nah, ini mengingat kemarin saya sudah cek langsung, kalau kondisi jalannya bagus, tapi elevasinya memang tinggi di sana. Dengan jalan berliku yang mungkin bagi pengemudi yang belum pernah ke sana, itu akan membawa handicap tersendiri bagi pengemudi-pengemudi tersebut untuk menaklukkan rute itu. Dan jika kondisi kendaraan tidak prima, ini juga berbahaya. Seperti itu. Jadi mumpung masih jauh-jauh waktu, saya memberikan warning kepada yang akan menyusuri wisata yang di atas, yang di Becici dan sebagainya dan sekitarnya, itu benar-benar harus menyiapkan baik utamanya kendaraannya. Dan mohon maaf, nanti jika kita melaksanakan inspeksi itu bukan bermaksud apa-apa, kita hanya ingin memastikan bahwa jika
kendaraan itu layak jalan, pasti akan kita arahkan untuk terus lanjut ke objek berikutnya. Jika tidak, ya mohon maaf, kita carikan rute-rute yang mungkin handicapnya tidak seperti yang di area di atas. Ya, kita ada di Bincang Jogja, kesiapan operasi Ketupat Progo 2022 di Lantas Polda DI, termasuk juga persiapan untuk arus mudik dan balik 2022. Saya bersama dengan Direktur Lalu Lintas Polda DI, Pak Kombes Polisi Iwan Saktiadi. Kita ngobrol banyak, dan untuk Anda boleh gabung di 081-862-1013 ataupun juga bisa tulis pertanyaan Anda di kolom komentar Instagram kami, Star Jogja FM. Kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bergabung di Bincang Jogja, karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh perhatian kita. Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan kita di siang kali ini. Saya bersama dengan Pak Kombes Pol Iwan Saktiawan di Lantas Polda DIY. Ngobrol banyak tentang lalu lintas, sangat mengasihkan karena ada banyak hal yang harus diperhatikan, apalagi di jelang momentum mudik dan balik yang diprediksi akan ada banyak orang datang ke Yogyakarta. Tapi sebelum kita ngomongin tentang mudik dan balik, saya harus menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Instagram kita, Pak Iwan. Terima kasih untuk @kolangkaling Jogja. Langsung tilangkah Pak langsung tilang di tempat Pak untuk operasi besok? Silakan Pak. Langsung ditembak soal tilang. Iya. Favorit sekali tilang ya. Padahal kita polisi aja nggak favorit dengan tilang ini. Jadi gini, Mas @kolangkaling tadi. Jadi jangan khawatir, kita tidak fokus kepada tilang. Tilang ini sudah merupakan metode polisi, ada maupun tidak ada operasi. Namun demikian, pada operasi Ketupat ini fokus kita adalah memberikan pelayanan dan pengamanan kepada orang yang mudik. Okay. Namun jika polisi-polisi atau rekan-rekan Polri yang ada di jalan itu mendapati pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan, ya saya katakan membahayakan, bahasa kita itu special point target. Jadi ada pelanggaran yang memang tidak bisa kita tolerir, Mas. Sebagai contoh misalnya menerobos lampu merah, wah ini kan sudah membahayakan. Yang kedua, mengemudikan dalam pengaruh alkohol. Yang ketiga, mengemudikan kendaraan dengan mengoperasikan handphone sambil bertelepon. Yang keempat, kendaraan yang dioperasikan oleh anak di bawah umur. Yang kelima, kendaraan roda 2 yang digunakan untuk boncengan lebih dari 2. Nah ini kan membahayakan. Sekali lagi Mas Kolangkaling tadi yang menanyakan, jangan khawatir, kita melakukan penindakan itu pasti dengan disertai pertimbangan. Jika pertimbangan itu adalah pertimbangan keselamatan, tentunya apapun upaya akan kita lakukan. Tidak menutup kemungkinan, mungkin misalnya sebagai contoh, yang mengemudikan kendaraan itu anak kecil, atau yang mengendarai kendaraan bermotor roda 2 itu anak kecil atau di bawah umur, saya katakan. Ya tidak menutup kemungkinan, ya kita sita, kita panggil orang tuanya. Nggak mungkin anak itu kita lepaskan setelah kita tilang. Kenapa? Kita kan membiarkan lagi dia untuk berbahaya di jalan. Nah ini sebenarnya konsep berlalu lintas ini adalah selamat, tertib, lancar. Udah pegang itu saja. Jangan sampai orang berlalu lintas itu justru menjadi korban atau pelaku kejahatan, pelanggaran ataupun kecelakaan. Nah ini kan fatal, malah menghambat produktivitas. Padahal justru lalu lintas itu adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas tidak akan ada tanpa ada mobilisasi orang, barang dan lain sebagainya, barang distribusi maupun konsumsi. Nah ini kan konsep lalu lintas. Makanya tadi berbicara lalu lintas itu selalu menyenangkan. Betul Mas, memang menyenangkan. Banyak hal yang kita lakukan, karena tidak akan mungkin tidak ada mobilitas untuk mencapai sebuah proses pembangunan. Nah seperti itu ya. Jadi artinya para pelaku-pelaku lalu lintas, melalui forum ini saya juga menghimbau, jadilah pelaku-pelaku lalu lintas yang bijak. Bijak itu gimana? Sadarilah bahwa yang di jalan itu bukan hanya kita, ada orang lain. Kalau kita naik roda 2, ada roda 4, roda 6, 8 dan lain sebagainya. Ada pelaku-pelaku lalu lintas yang tidak menggunakan kendaraan bermotor, contoh pejalan kaki, sepeda ontel, atau kendaraan-kendaraan yang ditarik oleh hewan seperti dokar dan lain sebagainya. Nah sadarilah itu, sehingga kita selalu berhati-hati, kita selalu aware terhadap lingkungan kita, diri kita, untuk menjaga diri kita, selamat diri kita dan selamat lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Itu Mas ini. Oke, ke Radit, mohon info soal tilang elektronik di DIY, apakah sudah berlaku sepenuhnya? Apakah Mas sudah hanya di 4 titik atau sudah tambah nih Pak? Terima kasih, rupanya pemerhati beliau yang menanyakan. Jadi sudah paham bahwa ada 4 titik kita yang
yang beroperasi existing ya, maksudnya ada 4 titik yang statik sifatnya Mas, dia tidak mobile ya. Nah 4 titik ini memang sementara yang berlaku adalah 4 titik ini. Namun demikian ke depan kita sudah mengusulkan untuk penambahan titik yang lainnya. Nah kalau penambahan titik ini tentunya kan kaitannya dengan anggaran. Tentunya kita tidak bisa mengadakan, kita menunggu approval dari atas. Secara mekanisme perencanaan dan pengadaan itu kan kita terkait dengan satuan atas atau Mabes Polri. Nah kita menunggu, sementara ini hanya 4 titik. Kalau sudah berlaku, memang sudah berlaku dari bulan Agustus yang lalu kita sudah berlakukan itu. Sudah ada rekap ataupun filing dan recording untuk pelaksanaan tilang. Dan sebentar lagi Yogyakarta akan memiliki unit etle yang mobile. Jadi sedang ongoing proses, kita ada satu kendaraan yang kita lengkapi dengan kamera yang canggih, yang akan berkeliling, yang akan mengcapture seluruh pelanggaran yang dia temui di sepanjang jalan. Nah hati-hati aja lah yang bagi masyarakat yang hobi-hobi masih agak gimana-gimana ngelanggar gitu, hati-hati karena unpredictable, tiba-tiba Anda berpapasan dan tercapture, pasti akan ada surat yang akan dikirim ke rumah bahwa Anda melakukan pelanggaran. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ini akan membentuk etle ini bukan goal. Etle ini hanya tools, hanya alat untuk menciptakan masyarakat yang tertib, masyarakat yang berdisiplin. Karena ciri-ciri masyarakat maju yang beradab itu adalah taat hukum. Itu aja sudah. Kita membangun masyarakat yang taat hukum, ada ataupun tidak ada petugas. Nah, toolsnya salah satunya etle. Jadi jangan khawatir mau etle di mana, ya nggak usah menghindari etle. Yang penting kita tertib, selesai. Kan begitu Mas ini. Oke. Gitu. Kita kembali ke soal mudik dan balik. Ya. Ini prediksinya akan terjadi kapan untuk arus mudiknya ke Jogja ini? Kalau mudik, kalau kita mengikuti ritme sumbernya aja ya. Center of gravity-nya kan di Jakarta sono. Jakarta sono prediksinya H-2 dan H-1 atau startnya mungkin ada yang H-3 lah. Kita lihat nanti instruksi pemerintah libur bersamanya kapan. Nah, itu biasanya sudah ada yang start. Biasanya puncaknya terjadi H-1. H-1 itu akan puncak. Nah, itu akan integral dengan Yogyakarta. Nanti akan dari perjalanan dari sana, kalau melalui tol lancar, prediksi kita saya buat perjalanan normal aja 8 sampai 10 jam lah ya, sudah masuk area di daerah Yogyakarta. Itu aja, nanti kita lihat fluktuasinya dari mana di atas. Dari mana Jakarta akan rilis seperti apa, sudah berapa juta yang keluar, arahnya kemana, atau pintu tol Cikampek yang langsung lurus ke arah lurus Cikampek, bukan kilometer 62 belok ke Jawa Barat, berapa nanti kita bisa prediksikan. Atau tol Kali Kangkung, nanti yang pintu Kali Kangkung itu kan otomatis sudah lurus semuanya ke ini. Atau existing lagi adalah tol Solo, yaitu tol Ngasem dan tol Klodran. Itu existing sudah keluar di Solo dan keluar di Jogja. Ya Pak Iwan, nyambung ke tol yang turunnya di Solo, artinya ketika itu memudahkan orang untuk bisa datang ke Jogja termasuknya. Yes. Apakah ada antisipasi Pak? Kalau lihat beberapa tahun yang lalu, antara Solo ke Jogja itu bisa berjam-jam Pak. Nah ini artinya ketika sekarang kan 2 tahun orang nggak mudik, orang nggak wisata, ini akan ada tumpahan kendaraan volume yang meningkat untuk Jogja Solo. Antisipasinya seperti apa Pak? Ya indeed, ya jelas memang itu sudah kita perhitungkan. Dengan euforia 2 tahun yang masyarakat tidak diizinkan untuk mobilisasi kemana-mana, kemudian ini dibuka, saya katakan buka keran ya, pemerintah mengizinkan masyarakat sudah boleh secara resmi mudik dengan diizinkan cuti bersama. Itu tentunya juga harus kita siapkan dengan baik. Kita bisa pelajari 3 tahun yang lalu ya, kalau 2 tahun yang lalu kan semuanya off ya. 3 tahun yang lalu kebetulan sekali saya 3 tahun yang lalu berdinas juga di jalur yang sama dengan Jogja, di Jawa Tengah, tapi jalurnya sama. Itu Tugu Kartosura sampai dengan masuk perbatasan Prambanan itu memerlukan waktu 4 jam. Itu dia Pak, masalahnya di situ. Ya, ini masyarakat harus menyadari ya, Mas Zeni. Kenapa? Karena memang kita belum terdukung tol untuk Solo Jogja, memang sedang dibangun kan seksi 1. Kita belum terdukung, oleh sebab itu sebenarnya itu tidak ada hambatan Mas Jani, karena memang naiknya volumenya yang luar biasa. Memang naiknya volume itu tidak ada hambatan. Kita kan selalu cek tuh, ada unit yang mobile dicek, ada hambatan apa sih? Tidak ada. Traffic light-nya pun terkadang kita abaikan. Jalur yang iya betul, jalur prioritasnya adalah jalur utama. Jalur alternatif itu kita kesampingkan. Katakanlah polanya mungkin 31 ya, bukan sepak bola aja yang punya pola. Lalu lintasnya ada 31. 3 green jalur utama, baru 1 green jalur alternatif. Oke. Seperti itu, sampai seperti itunya, itu pun tidak nampung. Artinya
Polantes itu bekerja start dari jam 7 pagi itu sudah mulai, Mas. Keluar di pintu tol Klodran dan pintu tol Ngasem itu udah keluar belok kanan daerah Tugu Kartasura itu dari start jam 7 pagi sampai jam 11 malam itu nggak berhenti. Oke. H-2 dan H-1. Ini kita waspadai. Dan tidak menutup kemungkinan prediksi saya fenomena itu akan terulang. Tidak dengan Tempel dan Kulon Progo. Pintu masuk Tempel dari Magelang dan Kulon Progo tidak seberapa favorit, bukan tidak seberapa favorit ya. Artinya sedikit yang lewat sana. Yang masuk akses lewat sana yang mau ke Jogja sedikit. Relatif landai ya. Iya, relatif landai. Tapi untuk pintu Kartasura ini yang luar biasa. Kenapa ya? Apalagi sekarang fasilitas pemerintah menyiapkan tol, inilah yang menjadi daya tarik. Semuanya berbondong-bondong pengen lewat tol karena memang betul, memang lancar, memang mudah, memang bebas hambatan ya. Artinya hanya bersamaan dengan kepadatan yang lainnya saja. Selain tadi rekayasa dengan 31 tadi, apakah kemudian ada rekayasa juga yang kemudian ini loh, kalau misalnya ada trafiknya padat akan dialihkan ke jalur yang alternatif, Pak? Ya, pasti, Mas ini. Setiap Polres, setiap wilayah hukum sudah menyiapkan jalur alternatif. Sebagai contoh, saya berikan review mengenai Boyolali ya. Orang yang akan tol keluar, kan Boyolali ada pintu tol juga, Mas ini, jangan salah. Satu itu pintu tol di daerah Teras Mojosongo itu. Jika dia akan keluar ke sana, jika tidak menginginkan jalur arah Kartasura, dia bisa masuk ke arah Jatinom. Nanti tembusnya bisa ke Prambanan. Oke. Nah, cuma handicapnya di sana jalannya lebih kecil. Satu. Yang kedua juga padat karena lalu lintas internal Kabupaten Boyolali. Yang ketiga juga bagi pengemudi yang tidak well info bisa tersesat. Artinya tersesatnya bukan hutan belantara, bukan ya. Maksudnya tersesat jalan-jalan itu kan hampir sama dengan jalan kampung. Nah, Klaten juga demikian. Klaten juga menawarkan jalur alternatif yang lainnya. Mungkin orang yang akan menempuh perjalanan ke Magelang tidak melalui Jogja, tapi bisa jadi Jatinom langsung masuk ke arah Manisrego, Deles dan lain sebagainya, masuk nanti bisa tembusnya ke Tempel, bisa, ya kan? Seluruh alternatif kita tawarkan. Tinggal nanti masyarakat mau pilih yang mana. Rata-rata yang menyembuh jalur alternatif itu adalah kendaraan-kendaraan pribadi, Mas. Kalau bus karena cukup kecil ya ruas jalannya, jadi mereka enggak favorit lah untuk jalur alternatif. Tapi semua daerah ada jalur alternatifnya. Oke, magnetnya Jogja adalah kawasan Malioboro, titik 0 Tugu. Ini butuh antisipasi yang luar biasa karena yang namanya magnet pasti akan jadi luar biasa di situ, Pak. Apa yang akan diambil kebijakannya? Gini, Mas, ada namanya kita itu menerapkan seperti itu, namanya cara bertindak ya, yaitu bahasa Polri-nya itu adalah cara bertindak. Kita sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi jika terjadi kepadatan. Tentunya langkah-langkah mungkin Mas ini juga sering mendengar pengalihan arus, kanalisasi, kemudian buka tutup. One way itu yang akan kita terapkan nanti situasional di lapangan. Artinya begini, kita melihat, saya ambil contoh lokasi Malioboro saja lah. Malioboro itu dengan kapasitas sedemikian pendek jalannya dan sekecil itu jalurnya dengan hanya 2 lajur, itu tidak akan mungkin menampung maksimal lah orang kalau akan ke sana semua. Nah, di samping-samping atau di akses-akses menuju Malioboro itu ada beberapa kantong parkir yang mungkin orang akan parkir di sana dan jalan ke Malioboro. Sebenarnya kalau orang akan menikmati Malioboro itu bukan dengan kendaraan, harusnya jalan kaki. Kalau mau menikmati Malioboro itu legitimate jalan kaki bagi saya ya. Artinya kalau orang mau landmarknya Jogja adalah Malioboro, ya turunlah parkir jalan kaki di Malioboro, nikmatilah Malioboro. Ada lesehan di kanan kiri, kemudian ada pasar tradisional dan lain sebagainya lah, vibe yang di Malioboro yang tidak bisa dinikmati dengan kendaraan. Namun demikian, jika Mas Denny tadi ditanyakan gimana Pak kalau padat, tidak menutup kemungkinan kita buka tutup. Akses masuk kita tutup, nanti sudah longgar kita buka lagi. Kita alihkan dulu sementara atau kita kanalisasi. Nah, itu nanti dinamik di lapangan, Mas ini. Kanalisasi itu seperti apa sih, Pak? Gini, kanalisasi itu contohnya begini. Kita mengkanalkan antara yang boleh lewat hanya roda 2 saja, ini kan dikanalin. Nah, gitu kan. Ini yang boleh lewat hanya roda 4 saja atau bus saja. Nah, itu namanya kanalisasi. Ini pertimbangan ini sangat dinamis nanti ke kondisi di lapangan, Mas ini. Kita tidak bisa katakan sekarang. Karena itu cara bertindak itu dinamis, nanti menunggu keputusan anggota yang di lapangan. Jadi kita akan memutuskan, oh sudah tidak muat, oke, gardu anim tolong ditutup, alihkan ke Pasar Kembang, misalnya demikian. Nah, berputar setelah, oke silakan buka lagi, masuk lagi. Nanti kalau memang sampai dengan padat, tapi
kalau menurut pertimbangan saya, Malioboro itu hampir tidak pernah kita tutup kecuali jika emergensi ya, maksudnya ada kunjungan kenegaraan dan lain sebagainya. Rata-rata kita biarkan masuk. Ya silakan orang menikmati Malioboro, memang seperti itu, nggak ada masalah. Nah, di tempat wisata yang lain juga demikian. Kita bisa saja menerapkan one way, Mas, seperti yang Mas ini sering monitor di Bogor itu ya, Puncak. Breksi kita terapkan begitu bisa. Mungkin dari jam 8 sampai jam 10 nanti orang naik. Setelah itu tutup. Khusus jam 10 sampai jam 11 semuanya turun dulu. Nah, seperti itu. Bisa. Ya, itulah yang akan kita terapkan. Sekali lagi, pola-pola itu adalah insidentil. Nanti situasional di lapangan. Seperti apa kondisi lapangan, sehingga nanti anggota akan mengambil keputusan, dan semua itu sudah kita geladikan, Mas ini. Sudah kita geladikan, sudah saya latihkan anggota. Untuk menangani permasalahan seperti ini harus begini. Kemudian penempatan anggota di titik-titik yang bisa mobile dengan kendaraan roda 2 agar jika terjadi sesuatu yang sifatnya harus segera, mereka tidak terhambat juga oleh arus lalu lintas, karena roda 2 itu kan bisa mobile, bisa masuk kampung, bisa dan lain sebagainya lah, seperti itu. Ya, Pak Iwan, apakah ada penambahan rambu-rambu lalu lintas yang memberikan informasi kepada masyarakat yang datang ke Kota Jogja kan, ataupun ke wilayah DIY ini, soal ini daerah ini rawan, hati-hati, kemudian ini daerah ini jalur macet, jalur yang harus diwaspadai. Apakah ada penambahan sign tadi, Pak? Ada penambahan rambu-rambu yang sifatnya portable, Mas ini. Contoh, kalau Mas ini pernah melintasi tempel yang masuk sampai dengan nanti tembusnya Prambanan, itu kan ada beberapa jalan yang mungkin dalam tanda kutip orang yang belum pernah lewat sana bingung nih, mana nih ke arah Solo. Nah, kita tulisi Solo Panah. Nah, seperti itu yang akan mobile. Rambu-rambu itu akan berada di mana-mana untuk menunjukkan khususnya jalur alternatif. Dan jika lokasi-lokasi rawan yang Mas disampaikan tadi, misalnya longsor dan lain sebagainya, nanti akan kita siapkan juga portable. Akan kita siapkan traffic cone di sana agar masyarakat tidak melalui jalur itu atau menghindari jalur itu, atau jangan terlalu ke tepi karena jalur ini longsor dan lain sebagainya. Nanti ada rambu-rambu yang sifatnya portable yang akan kita siapkan bekerja sama dengan Dishub nanti. Kalau lihat dari libur bersama yang ditetapkan oleh pemerintah, rencananya kan cukup panjang, sekitar 10 hari. Artinya mobilitas masyarakat bisa jadi akan meningkat di antara 10 hari itu, Pak. Pasti. Langkahnya yang akan diambil seperti apa, Pak? Saya sudah bercerita panjang lebar di depan. Semuanya itu adalah langkah kita untuk mengantisipasi, Mas ini. Baik mengantisipasi arus mudik maupun mengantisipasi wisata. Nah, wisata itu mengisi setelah hari H Lebaran. Prediksi kita orang berwisata setelah hari H Lebaran, yaitu H+1, H+2. Mungkin kalau H-3, H+3 orang sudah orientasinya kembali lagi ke ibu kota, karena jam liburnya sudah hampir habis tuh ya. Karena kalau kita melihat timeline yang kita tetapkan 12 hari operasi itu, 4 hari sebelumnya, 2 hari H, dan berarti 8 masih tersisa sekitar 4 lagi afternya. Nah, rata-rata H+3 itu orang sudah kembali ke Jakarta. Jadi prediksi kita nanti H+1 dan H+2, Mas ini. Itu H+1, yang harus jadi kewaspadaan. Ini ekstra ini. Ya, ini sekali lagi ini prediksi ya, Mas ini. Semuanya bisa berkembang seiring berjalannya waktu dan dinamika kegiatan masyarakat. Karena lalu lintas ini sangat dinamis. Kita tidak bisa mengatakan nanti pasti itu. Tidak, nggak bisa. Nggak bisa. Tiba-tiba ada apa, mungkin ada penyelenggaraan apa yang membuat orang tertarik, berubah ya seperti itu. Ya kita harus mengikuti. Yang jelas konsep cara bertindaknya sudah kita siapkan. Waktunya kapan? Nah, nanti kita mengikuti dinamika masyarakat seperti apa, dan kita siap semuanya itu. Artinya teman-teman di Telantas Polda DIY dan jajaran sampai ke bawah siap untuk memberikan pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat ya? Yes, siap. Kita harus menyiapkan. Pak Iwan, pesan untuk pendengar kita di momentum operasi ini dan juga momentum libur Lebaran, arus mudik, arus balik seperti apa nih, Pak? Silakan. Oke, baik. Terima kasih masyarakat Yogyakarta, rekan-rekan sekalian, mungkin yang sebagai pelaku lalu lintas, baik itu pengemudi maupun pengendara, marilah kita jadi pengemudi dan pengendara yang bijak. Berlalu lintas yang bijak, tentunya lalu lintas itu adalah kegiatan yang menunjang produktivitas. Jangan justru berlalu lintas menjadikan kita menjadi korban ataupun pelaku kecelakaan lalu lintas ataupun pelanggaran, karena itu akan menghambat produktivitas. Ingatlah selalu bahwa yang ada di jalan itu bukan hanya kita. Kita berada bersama dengan orang lain yang menggunakan jalan. Ada kendaraan roda 2, roda 4, ada yang tidak bermesin dan lain sebagainya. Ingatlah selalu untuk waspada, mengemudi dengan bijak, mengemudi taat aturan, dan jadilah pengemudi dan pelaku lalu lintas yang sadar akan keselamatan, karena lalu lintas tujuannya adalah selamat, tertib, dan lancar. Itu Mas Denny, terima kasih. Pak Iwan, terima kasih. Keselamatan berlalu lintas tanggung jawab bersama. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Yes. Sekali lagi terima kasih Pak Iwan. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Tetap sehat, Pak.
masa Amin. panjang ini Iya. tugasnya. Iya. Demikian Terima kasih. pendengar, kita sudah di program Bincang Jogja, karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh perhatian kita. Saya bersama dengan Dirlantas Polda DIY Pak Kombes Polisi Iwan Saktiadi di tema kesiapan operasi Ketupat Progo 2022 di Dirlantas Polda DIY. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di 101,3 FM dan juga live streaming kami di starjogja.com. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih sudah bersuara dalam Bincang Jogja. Bincang Jogja, karena Jogja butuh kita.